nih teman-teman semua. Nah kali ini kita udah di episode berapa ya? Kita kali ini udah di episode ke-7 nih. Wah udah gak kerasa banget ya. Perasaan kayak baru kemarin kita mau grand launching loh. Iya, kita akhirnya bertemu lagi. Kita akhirnya sepasang lagi ya. Terakhir kita sepasang di episode pertama dengan Pak Din. Iya, dan di episode ke-7 ini kita barengan lagi nih, alhamdulillah. Dan juga dengan tamu yang sangat amat spesial dan luar biasa. Bener banget. Aku dengar katanya episode 7 ini tamunya ini wah nggak main-main ya. Iya nih bener nih. Iya, kedengarannya tuh kayak dari apa? Info dari orang-orang tuh kayak episode ke-7 Smuggle Podcast nih tamunya keren banget loh. Nggak main-main loh. Bener. Wah, jadi penasaran gak sih tamunya siapa aja? Kalau gitu tanpa babi bu bebo aja langsung perkenalan aja kali ya. Mohon Bapak, tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu. Terima kasih Nak Salwa dan Kalisa. Merasa bangga dan terharu hari ini saya bisa ketemu dengan seluruh stakeholder di SMP 115 beserta dengan Ibu PLT Kadis Halmahera Selatan yang cantik ya. Masya Allah. Dan tentunya ini satu hal yang perlu kita syukuri ya. Kita tidak pernah membayangkan dan tidak pernah bermimpi tapi menjadi kenyataan ya. Perkenalkan, saya Jumadi yang dalam hal ini mewakili dari Bapak PLT Kepala Dinas Bapak Purwoyo Susilo dan juga Ibu PLT Kabid SMP Ibu Ernita dan sekaligus Bapak PLT Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pada jam yang bersamaan beliau sedang mengikuti rapim di Dinas Pendidikan sehingga beliau menugaskan pada saya selaku PLT Kasih SMP dan SMA untuk membersamai tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan. Tentunya sangat bangga dan berbahagia, luar biasa penyambutan kalian semua ya, multi talenta dari semenjak pintu gerbang masuk sudah disuguhkan dengan berbagai hasil dari proses pembelajaran yang selama ini sudah ditekuni ya. Dari cerita oleh teman kalian tadi Kalisa begitu banyak menerangkan prestasi baik di dalam negeri secara nasional maupun internasional ya. Dari tahun ke tahun tidak gersang dengan prestasi ya, bahkan sangat gemuk karena tadi menurut paparan dari Pak Din selaku kepala sekolah dari 1 tahun pelajaran lebih dari 50 prestasi yang bisa diukir, itu kan luar biasa ya. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah dan hal yang katakanlah instan, butuh satu proses dan ternyata proses itu sudah dilalui oleh SMP 115. Anak-anaknya seluruhnya punya talenta yang beragam sehingga tadi terkesima juga ada 24 ekstrakurikuler. Itu kan luar biasa. Berarti kan sekolah ini mewadahi semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya, kan luar biasa. Tadi juga disampaikan betapa besar dukungan dari komite orang tua bahwa anggaran yang dimiliki dari BOP dan BOS ternyata tidak bisa mengcover semua, tapi bukan berarti itu hal yang menjadi kendala. Ternyata orang tua dengan komitmennya ada rezeki yang disisihkan untuk membantu menopang berupa donasi-donasi dari para donatur yang tentunya kami luar biasa mengapresiasi itu dan mudah-mudahan itu selalu menjadi bagian yang terdepan. Dan motonya juga sungguh indah sekali ya, tiada hari tanpa prestasi. Ini kan luar biasa, berarti kan hari demi hari yang dilakukan ya prosesnya untuk menjadi yang terbaik, itu yang keren banget. Dan disambut semua stakeholder, gurunya, karyawannya, kepala sekolahnya, wakilnya, anak-anaknya, orang tuanya. Jadi seluruh stakeholder itu bekerja sama, luar biasa. Sukses. Terima kasih Bapak. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah.
Ya baik, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau Pak Dokter sudah memperkenalkan diri, maka saya juga akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Siti Khadijah, saya PLT Kepala Dinas Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, di daerah yang cukup jauh dari sini, dengan tujuan memang ingin menggali sekian prestasi yang ada di sekolah SMP Negeri 115 ini. Masya Allah, saya sejak tadi hingga terakhir hari ini saya cukup terkesima ya, saya cukup bahkan terharu, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata gitu betapa bersyukurnya saya hari ini bisa berada di tengah-tengah sekolah yang luar biasa, anak-anak yang hebat gitu ya, dan insya Allah akan menjadi inspirasi untuk saya dan teman-teman untuk kembali ke daerah nanti. Dengan sekian banyak prestasi yang tadi disampaikan, yang juga saya lihat sendiri begitu, saya menyimpulkan bahwa ini tidak mudah, ini tidak gampang, dan semuanya ada di manajemen kepala sekolah yang kemudian mampu menggerakkan seluruh stakeholder yang ada, sehingga ini menjadi nilai positif, nilai prestasi yang juga menjadi oleh-oleh kami terbaik nanti di sana. Yang keduanya, saya juga terkesima apa yang menjadi pesan kalian dalam tampilan puisi tadi ya, bahwa kalian adalah penjaga negara ini, kalian akan berjuang sepenuh hati gitu ya, sampai di titik darah penghabisan untuk bagaimana negeri ini bisa dipimpin, bagaimana negeri ini bisa dikelola oleh orang-orang yang memikirkan bagaimana masa depan generasi ke depan, dan itu menjadi PR secara khusus untuk saya di Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada gading yang tak retak, tidak mungkin kemudian juga tidak ada kekurangan dan sebagainya, tetapi saya berkesimpulan insya Allah sangat lebih banyak baiknya yang bisa saya bawa pulang. Hanya terbesit seandainya ini yang sudah semua ada ini, dan mudah-mudahan memang sudah ada di sini, untuk bagaimana kemudian ada PSBN mungkin ya, pembinaan sekolah berbasis nilai. Saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum ada di sini. Kalau kemudian dari sekian potensi yang sudah ada ini, kemudian kekuatan guru dan kepala sekolah yang sudah luar biasa ini kemudian bisa secara rutin menjadi ada pembinaan baik aparatur para gurunya maupun sekolah pada siswanya, untuk kemudian secara rutin ada pembinaan siswa berbasis nilai ini. Luar biasa secara akademis, secara seluruh potensial, seluruh potensi yang ada, anak-anak tercover dengan sekian banyak puluhan ekstrakurikuler yang disiapkan. Sekali lagi ini menjadi pelajaran terbaik untuk saya dan teman-teman saya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali saya hari ini bisa bertemu dengan tim yang ada di SMP Negeri 15, ditambah lagi dengan kehadiran dari dinas yang saya juga orang dinas begitu. Jadi Masya Allah lengkap sudah hari ini. Bagi saya dan teman-teman saya, jika dari sini kami tidak berubah maka kami berdosa. Ya, karena sudah menggunakan dana anggaran daerah dan tidak ada kemajuan apapun, gitu ya. Insya Allah begitu ya, dengan teman-teman tim saya semuanya siap untuk meng-ATM dari SMP Negeri 115 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa banget ya berarti narasumber kita. Kalau gitu gimana kalau kita langsung aja Bapak Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan nih
ya Kak, biar kita bisa dapat ilmu juga dan teman-teman yang menonton juga dapat ilmu. Siap. Sebenarnya kita ada 7 pertanyaan nih Pak, Ibu. Tapi pertanyaan pertama dan kedua sudah dijawab secara tidak langsung oleh Bapak dan Ibu gitu. Sudah lengkap sekali jawabannya. Berarti kalau gitu kita langsung ke pertanyaan ketiga ya. Ya. Siapa yang membaca? Saya. Pertanyaan yang ketiga Pak, Ibu, bagaimana menurut Bapak dan Ibu mengenai perkembangan pendidikan baik di daerah kota Jakarta maupun di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera? Ya. Halmahera Saya dulu. Selatan. Boleh Bapak atau Ibu dulu? Silakan Pak. Baik, dengan regulasi otonomi daerah, maka kita sudah bisa melihat betapa geliat ya perkembangan yang cukup signifikan. Apalagi di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, dan sekarang sudah dinyatakan sebagai daerah khusus Jakarta yang ke depan kita menjadi daerah kota global ya. Maka talenta tadi yang sudah kalian lakukan itu sangat pas ya, bahwa untuk menghadapi globalisasi butuh yang namanya bahasa. Dan di sini ternyata udah dengan bahasa Inggrisnya cukup familiar ya. Iya. Itu suatu modal yang belum sepenuhnya dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain. Artinya di sini sudah punya modal, dan itu yang saya amati dan saya ikuti udah sejak lama. Artinya bukan hanya sekarang aja mau jadi kota global baru menyediakan sumber daya manusianya ke arah itu, tapi ternyata sudah menjadi habit ya, mungkin tinggal frekuensi kualitas yang perlu ditingkatkan, dan saya yakin itu akan menjadi prioritas ya, karena Dinas Pendidikan juga punya komitmen dalam rangka peningkatan globalisasi, maka bahasa asing wajib menjadi suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Yang kedua juga terkait dengan digitalisasi pembelajaran, digital learning, dan ini merupakan satu bagian, dan kalian ternyata sudah gak kalah dengan podcastnya ya. Jadi sudah enjoy, gak ada rasa canggung, gak ada rasa malu ya begitu. Saya berpikir kaliber anak SMP kelas berapa? Kita kelas 8. Nah, ya. kelas 8 aja sudah sekian menikmatinya gitu. Saya yakin nanti mungkin kalian berdua ketagihan sehingga akan menjadi pengganti Najwa Shihab. Masya Allah, amin. Sangat keren, sampai nangis tuh, terharu. Luar biasa. Dan tentunya saya yakin juga di Kabupaten Halmahera Selatan yang tadi juga sudah kita dengar bersama paparan Ibu PLT Kadis bahwa betapa kayanya provinsi itu, kabupaten itu, sehingga walaupun saya belum pernah ke sana tapi dengan punya komitmen yang sama dan juga belajar ingin tidak lagi ke daerah lain tapi langsung ke pusatnya, dan ternyata apa yang ditampilkan di website ataupun media sosial, rasa penasarannya terjawab hari ini. Artinya apa yang di-upload, apa yang diunggah, apa yang dipublish benar-benar ditemukan semua, bukan hanya sekedar oh jangan-jangan settingan gitu. Ternyata enggak. Jadi alhamdulillah bahwa kita bisa menyuguhkan yang menjadi harapan dari Ibu Kadis, dan mudah-mudahan tadi sudah ada komitmen akan rasa berdosa ketika pulang dari sini gak ada perubahan. Nah, sejatinya inovasi itu adalah perubahan. Dan tentunya kami sangat berharap Halmahera Selatan pun nanti sejajar dengan kita ya di DKI Jakarta, dan tentunya mudah-mudahan jalinan silaturahmi komunikasi bukan terputus pada hari ini aja, dan kami sangat membuka lebar-lebar jalinan komunikasi dan silaturahmi kapanpun ketika Ibu Kadis membutuhkan. Pada prinsipnya kami siap, baik secara informasi melalui digital, melalui WA ataupun
kunjungan balasan ya. Nah, insya Allah pada suatu ketika misalnya kita ada kesempatan bisa menghadiri ataupun melihat secara detail di sana setelah mungkin nanti Bu Kadis bisa memberikan tayangan kepada kami sebelum terjadi studi tiru ke SMP 115, kondisi pembelajaran, kondisi pendidikan di Halmahera Selatan seperti apa. Terus setelah Ibu beserta tim pulang kemudian membuat regulasi, di mana regulasinya itulah yang akan mengubah wajah, syukur-syukur sama persis, kalaupun tidak mendekati. Nah, nanti ada sebelum dan sesudah, sebelum proses dan sesudah kita bisa melihat. Nah, betapa bangganya ketika nanti misalnya kami diberikan informasi hal itu, berarti dalam hal ini sejatinya pendidikan nasional itu udah harus merata, bukan hanya terpusat di ibu kota. Jadi walaupun tadi dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain harus mengarungi sekian kilo lautan, tapi tidak menyurutkan untuk bisa standar setara dengan 115 gitu ya. Saya yakin banget di bawah kepemimpinan Ibu PLT Kadis dan Ibu Kabid yang tim hebat-hebat tidak butuh waktu lama lah ya, apalagi tadi ternyata seirama juga. Saya juga sempat menangis meneteskan air mata ketika tim musikalisasi puisi itu ditampilkan. Saya sangat berharap dan punya keyakinan dengan idealisme seorang anak kelas 7 dan 8 sudah seperti itu, dan mudah-mudahan nanti tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk di dalam perjalanan, maka adil makmur sejahtera Indonesia ke depan mungkin tahun 2045 kalianlah yang akan menjabat sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau sudah tadi saksi lantangnya di panggung itu, kemudian nanti lantang di Senayan, lantang di istana, saya yakin ya tiada dusta di antara, dan mudah-mudahan itu terjadi. Bener, saya merinding banget. Hebat. Lanjut, makasih. Terima kasih Pak. Berarti perkembangan pendidikan di mana? Di Jakarta ya? Iya, Jakarta itu alhamdulillah ya, alhamdulillah baik. Kalau gitu kita juga penasaran dong Bu, kalau perkembangan pendidikan di Kabupaten Halmahera nih. Iya. Kami sedang berusaha dan sedang merayap sedikit demi sedikit ya. Kalau di daerah sini semua lewat jangkauan darat dengan begitu mudahnya. Di kami dari desa ke desa lain itu ada yang harus mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan hampir juta gitu ya untuk sewa bodi dan sebagainya. Nah, jadi memang tantangan sangat berat ya. Tantangan kami cukup berat, tetapi tidak kemudian kita tidak bergerak, tidak kemudian kita berputus asa. Saya berharap sepulang dari sini minimal ada sekolah prioritas di dalam kota yang nantinya akan menjadi presentasi dari kualitas sekolah di Halmahera Selatan. Pilot project ya. Kalaupun tidak semuanya, minimal ada pilot project yang kemudian ini loh sekolah gambaran Halmahera Selatan dalam kota gitu. Mohon doanya semuanya. Amin. Karena sekali lagi ini tidak mudah ya. Ini tidak gampang, tetapi penuh dengan pengorbanan, penuh dengan komitmen dan ya perjuangan dengan semua perjuangannya gitu ya. Tetapi insya Allah dengan niat yang baik, kita lakukan dengan cara yang baik, saya yakin akan mendapatkan hasil yang baik juga. Insya Allah. Ya. Keren banget ya. Berarti memang di Indonesia ini pendidikan itu memang harus merata ya Pak. Di pulau yang kecil ataupun di desa-desa terpencil itu harus merata gitu ya Pak. Karena kan pendidikan itu penting juga. Iya, pendidikan tuh penting banget. Dalam Islam juga ya Pak. Kalau dalam Islam itu kalau kita wajib untuk mencari ilmu ya. Ya, jadi dari memang semenjak kandungan sampai iya benar. Terus kalau misalnya kan ada tuh ya Pak Ibu
isu-isu tentang pendidikan Indonesia yang masih belum merata. Nah, itu bagaimana tuh tanggapan Bapak dan Ibu atau solusinya terkait isu yang masih ada di sini tentang belum meratanya pendidikan di Indonesia? Ya. Boleh? Jadi permasalahan itu sampai hari ini memang ada, tapi upaya pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek dan juga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu selalu mencari dan mempersempit gap. Kalau menghilangkan belum, tetapi bagaimana caranya kesenjangan itu tidak terlalu lebar, ya, sehingga segala upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ketika pemerintah pusat kita tahu bahwa ada banyak prioritas yang 3T ya, terdepan, terluar, dan terpinggir. Nah, itu menjadi concern yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu PLT Kadis Halmahera bahwa butuh sekian waktu untuk menjangkau, butuh sekian banyak biaya, nah, tapi tidak menyurutkan semangatnya. Jadi semua kita menjadi pejuang, ya, nggak ada istilah kita jadi pecundang, ya. Sehingga ketika ada satu permasalahan, kita semuanya bergerak. Bagaimana cara mencari solusi? Karena kita punya tipe pejuang, maka kita akan mencari 1000 cara untuk mengatasi menyelesaikan masalah satu permasalahan. Jadi kalau A nggak bisa ke B, B nggak bisa ke C, C nggak bisa ke D, terus gitu. Nah, itulah yang dilakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta, Halmahera, dan Indonesia punya komitmen untuk selalu ya memberikan pemerataan akses pendidikan sampai ke pelosok-pelosok. Kita juga tahu bahwa kalau kalian sering melihat tayangan berita atau mendengar atau membaca di media online bahwa begitu gencar pemerintah melalui internet yang sampai ke pelosok. Yang dulu waktu Pak Jumadi masih seusia kalian, buku adalah satu-satunya sumber ilmu. Tapi kalau sekarang, wah, Digital, itu tadi di genggaman kita ini sudah apa yang nggak ada, semuanya ada. Gitu. Makanya kalau kalian tidak berprestasi, kalian tidak maju, kalian malah mundur, itu berarti ada yang salah, gitu kan? Nah, makanya tapi di tampilan kalian berdua ini dan pihak sana, Jumadi sangat meyakini bahwa semuanya ini udah dilahap oleh kalian semua ya. Jadi dalam hal ini kalian sudah benar-benar memanfaatkan satu peluang yang tidak menyia-nyiakan, tapi menggali semuanya ya. Karena ini nggak semua juga SMP punya podcast seperti ini, nggak semua juga punya siswa yang kayak kalian juga ya. Begitu enjoy, begitu relax ya untuk menggali permasalahan. Keren. Jatuh ini. Karena saking terpukaunya. Iya, bikin terpukau banget, jadi kayak jatuh. Iya benar. Karena kan kalau di zaman sekarang ya Bu, Pak, apa-apa tinggal di searching ya, tinggal banget Google gimana cara bla 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 gitu. Termasuk yang terbaru AI ya. Oh, AI benar banget. Iya benar. Kalian kan lebih duluan. Kalau kayak saya udah usia 50 ke atas, kadang-kadang belajarnya masih agak lamban gitu. Kalian begitu informasi itu langsung dilahap ya. Kebetulan saya juga punya anak yang usia sekolah SMA kelas 10 kan, jadi hanya beda 2 tahun dengan kalian ya. Seperti itu, dan saya sering belajar kepada anak saya karena memang dunianya beda. Mereka beda generasi. Jadi saya nggak pernah gengsi, masa ayah belajar sama anak ya, nggak usah. Keren. Bagaimana dengan tanggapan Ibu? Iya, insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan juga mengambil bagian ya dalam rangka mensukseskan program nasional untuk pendidikan bisa merata di seluruh daerah gitu ya. Terbukti di Kabupaten Halmahera Selatan itu masih
ada lumayan banyak guru-guru yang belum berkualifikasi S1 gitu ya, yang tentunya itu menjadi faktor kualitas pendidikan juga tidak bisa dipungkiri ya. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui dana DAU ya, dengan beberapa program kegiatannya melalui Dinas Pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya melalui program beasiswa utusan desa ya, beasiswa S1 dan beasiswa kedokteran, kemudian menyekolahkan ya, kami sudah membuat MOU dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati beberapa pekan lalu untuk program RPL, rekognisi pembelajaran lampau, yang program ini adalah dikhususkan untuk guru-guru yang belum sarjana, yang sudah mengabdi sekian lama, kemudian mereka belum sarjana. Mereka dibiayai full oleh pemerintah daerah. Dalam waktu 2 tahun mereka bisa sarjana, ya, dengan program RPL yang juga memang sudah menjadi program kementerian begitu ya. Nah, harapannya dengan program kegiatan ini kemudian bisa sedikit memberikan solusi ya, menjawab beberapa masalah yang guru yang belum merata ya, kemudian perekonomian masyarakat yang tentunya beda dong, PNS golongan 2 dengan golongan 3. Nah, jadi otomatis secara ekonomi juga akan meningkat kan gitu ya. Selain memang kualitas pendidikan pastinya akan meningkat karena diajar, diasuh oleh guru yang memang berkualifikasi begitu. Dan juga memberikan kemudahan-kemudahan, bantuan-bantuan yang menurut saya cukup fantastis ya, sebagai kabupaten yang fokus, kabupaten yang peduli dengan pendidikan menurut saya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak bergerak, tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak berbenah, karena itu menjadi PR kita semuanya gitu. Insya Allah Dinas Pendidikan yang menjadi pelaksana teknis pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan bersinergi ya, antara pemerintah daerah, dewan ya, DPRD dengan dinas yang ada, insya Allah senantiasa akan selalu berbuat yang terbaik untuk Halmahera Selatan. Ya, mohon doanya semuanya. Ya, sedikit menambahkan yang DKI Jakarta, bahwa Provinsi DKI Jakarta punya moto pendidikan kualitas tuntas untuk semua, sehingga tidak ada alasan ada yang sampai putus sekolah ya, karena selain sudah mendapatkan dana BOP dan BOS, ada juga BOS prestasi, BOS kinerja atau prestasi di DKI Jakarta. Itu bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi itu ada namanya Kartu Jakarta Pintar, KJP. Ya, jadi dalam hal ini tidak menjadi kendala ketika dia nggak punya uang saku, nggak punya seragam, karena apa? Itu tiap bulan secara rutin anak-anak yang punya kategori layak itu dia dapat. Jadi udah dapat sekolah gratis, ditambah pula fasilitas untuk pribadinya itu diberi. Jadi kalau warga Jakarta tidak mengamalkan surat Ar-Rahman, ya, tahu nggak? Fabi ayyi Ar-Rahman. Nah, Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi ketika anak-anak itu nggak pinter ya, dan mudah-mudahan di 15 nggak terjadi. Kalau seandainya sudah diberikan segala fasilitas itu kok masih tawuran, masih melanggar, nah itu kan berarti dia tidak mengamalkan Fabi ayyi ala rabbikum. Nikmat yang mana ya? Iya, padahal hanya gabung tinggal belajar ya. Jadi dalam hal ini nggak boleh tawuran, nggak boleh merokok, nggak boleh minum. Pokoknya kalau itu sampai terjadi dan itu ketahuan dan di BAP keluar, udah keluar, kalaupun nggak keluar maka
KJP-nya stop. Nah itu kan sangat merugikan ya. betul. Coba sudah dikasih berbagai fasilitas, masa hanya tinggal belajar aja malas-malasan. Tugasnya hanya belajar. Berdosa, benar. Maka saya titip pesan kalian sebagai ibaratnya pentolan di sekolah ini harus banyak memberikan edukasi ya ketika temennya kok malas-malasan, ingetin, apalagi kamu dapat KJP masa harus lebih itu. Namanya KJP Kartu Jakarta Pintar, harus lebih pintar gitu ya. Nah itu saya titip bahwa pemerintah provinsi DKI itu udah semua lini digali, baik dari segi siswanya, dari segi fasilitasnya, dari segi gurunya. Tadi yang disampaikan Ibu juga di Halmahera, alhamdulillah sih di DKI Jakarta untuk status S1 sudah semuanya. Tinggal kami bagaimana meningkatkan kualitas. Maka setiap bulan kita bekerja sama, ada namanya P4, Pusat Pendidikan Pelatihan Tenaga Pendidikan, dan juga ada BPSDM, Badan Sumber Daya Manusia, itu adanya pelatihan. Nah, jadi dari secara kualifikasi alhamdulillah S1 semuanya sudah, bahkan ada yang sudah S2, bahkan ada yang S3. Tapi untuk peningkatan kualitas maka upgrading, in-house training, kemudian diklat itu menjadi hal yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga tadi kemerataan, kesenjangan ataupun ketidakmerataannya bisa dipersempit, syukur-syukur Diperkecilkan. Iya, benar. Demikian. Wah, Saya terinspirasi satu. Kalau ada kartu Jakarta Pintar, saya terbayang kartu Halmahera Selatan. Pintar. Dan insya Allah setelah ini saya akan ketemu secara pribadi Siap. dengan Pak Kadis Ya. untuk mencoba hitung-hitungan dengan format yang ada, ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini ya di SMP Negeri 115 akan menjadi saksi Amin. bahwa pendidikan merata akan ada di Halmahera Selatan. Wah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah pasti terlaksana. Terima kasih. Niatan baik pasti Niatan ada baik. jalan. Pasti ada. Buat teman-teman mohon doanya ya. Jangan lupa doain ya. Iya, benar, amin. Amin. Ya, kita udah dapat banyak ilmu ya dari Bapak dan Ibu kalian. Kalau gitu, Kita langsung aja kali ya. ke iya, pertanyaan tanya selanjutnya. aja. Berhubungan tadi kita bertanya tentang pemerataan pendidikan. Nah, sekarang kita bertanya nih kepada Bapak dan Ibu, apa saja sih faktor-faktor yang menggolongkan suatu sekolah pendidikan itu berstandar baik? Ya. Ibu dulu aja. Mungkin biar Ibu bisa. gantian. Iya, baik. Yang pertama menurut saya adalah warga belajar ya, warga sekolah ya, yang kemudian memang secara integritasnya baik ya, kemudian secara akademisnya juga baik gitu, yang kemudian akan menjadi presentasi dari hasil sebuah pendidikan. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana menjadi generasi yang berkarakter baik. Berarti poin utamanya Karena itu kalau itu sudah ada, akan muncul integritas, akan muncul semangat, akan muncul perjuangan, akan muncul apapun yang positif akan dilakukan untuk kemudian bisa secara pelan-pelan dan berkesinambungan, emosionalnya, kemudian akademisnya akan otomatis dia naik. Tapi kalau integritasnya sudah tidak baik, ya akan memunculkan hal-hal yang negatif semuanya, gitu. Ya, itu mungkin kesimpulan dari saya. berarti poin utamanya itu integritasnya ya Bu. Ya. Kalau integritasnya baik, udah pasti secara keseluruhan baik. Ya, Baik. karena kayak konsisten gitu ya. Benar banget. Itu penting. Dan kalau dari Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau menurut saya banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, bahwa bagaimana cara kita memiliki standar. Nah tentunya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
ada regulasi-regulasi yang harus kita patuhi. Sebagai contoh bahwa kita punya namanya SPI atau SPMI, ya, standar minimal, ya. Ada standar pelayanan minimal SPM. Nah, ketika kita sudah mengikuti regulasi, insya Allah gitu. Dan kalau kita ingin meningkatkan, tinggal bagaimana berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga lain. Sebagai contoh, ada yang sekolah-sekolah yang sudah mampu, ada yang kerjasama dengan Cambridge, ada dengan macam-macam, ya, dari Australia maupun dari Inggris dan sebagainya. Nah, itu tentunya dalam rangka peningkatan kualitas dari semua lini. Bahwa kita ada 8 standar, maka 8 standarnya baik standar pengelolaan, perencanaan atau pembiayaan, kemudian kurikulum, standar isi ataupun penilaian, lulusan dan sebagainya, maka sebagai syarat minimal apa yang harus dipenuhi itu menjadi faktor yang wajib untuk dilalui. Bahwa dalam pelaksanaan perlu ada perencanaan, kemudian actionnya, ada istilah plan, do, check, ya. Planning, do adalah action, dan check terakhir adalah ini yang kadang-kadang sering dilupakan, kontrol. Udah direncanakan, dilaksanakan, tapi kadang kontrolnya lemah. Kita harus, jadi kadang-kadang nggak tahu, padahal kontrol itu wajib. Kalau dilakukan kontrol pengawasan itu nanti akan tahu mana kendalanya, terus mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Yang sudah tercapai kelebihannya di mana, ketidaksempurnaan di mana. Nah, yang belum kendalanya apa, sehingga akan dapat solusi. Nah, itu yang kadang-kadang kita sering melupakan itu. Nah, kalian sebagai generasi penerus juga nanti ketika belajar organisasi jangan lupa itu Evaluasi. Iya, setiap kegiatan harus dievaluasi. Kita udah maju di mana, kita belum maju di mana, kekurangan apa. Nah, kekurangan itu kita harus lengkapi, nggak boleh terulang, gitu kan. Nah, itu. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka saya yakin faktor penghambatnya nanti bisa diminimalisir. Menghilangkan mungkin tidak, tetapi meminimalisir ketika yang tadinya harusnya kita punya kerugian katakanlah 30%, tapi dengan cermat antara perencanaan, pelaksanaan dan ceknya itu bagus, maka mungkin hanya 1% kekurangannya atau 2%. Nah, itu kan sangat berharap. Jadi kembali lagi sepakat dengan Ibu PLT Kadis juga, integritas harus nomor 1. Bahwa sebaik apapun perencanaan, sebaik apapun pelaksanaan, sebaik apapun kontrol, ketika kita tidak ada integritas, artinya kita kadang-kadang merasa dikelabui, gitu ya. Jadi itu yang paling. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah integritas, maka kendala apapun akan menjadi ringan dan apapun menjadi transparan. Karena apa? Tidak ada dusta di antara kita, tidak yang melekat, ya, melekat bahwa kita diawasi, tidak harus diawasi oleh manusia, tapi dari atas. Kalau itu orang semua udah melakukan kayak gitu, ya Allah, itu tadi kembali lagi kepada puisi yang tadi merinding dan benar-benar pertama kali diucapkannya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Terpukul sekali, ya. Bener itu. Makanya Bagi ya yang Allah, punya hati nurani, ya, Pak. iya. Makanya saya sekecil ini anak-anak baru SMP tapi udah begitu lantang, kayaknya nggak ada takut, nggak ada rasa wah ini kalau benar-benar nanti dia jadi pejabat dan mengamalkan itu semua, saya bilangnya itu tadi, dan bisa katakanlah menyemai ke pihak sekolah yang lain dengan gerakannya yang masif, apa enggak hebat, ya. Keren banget. Gitu sih. Kebetulan yang kita juga OSIS DPS, ya, setiap bulan kita selalu mengadakan evaluasi, Pak. Namanya tuh evaluasi bulanan. Jadi misalnya dalam bulan ini ada berapa proker nih, misalnya ada 3 proker. Terus kita evaluasi. Iya, di akhir bulan kita biasanya akan mengevaluasi semua proker itu. Keren. Berarti kalian sudah melakukan teori manajemen yang dasar. Ada namanya POAC. Pernah dengar? Planning, organizing, actuating, controlling. Nah, controlling ini sebagai tadi evaluasi. Apakah planningnya sudah bagus? Apakah pelaksanaannya sudah bagus? Terus apakah pendelegasiannya sudah sesuai, gitu? Keren, ya. Evaluasi. Nah, iya, betul. Keren.
setiap bulan nggak boleh nggak evaluasi ya kalau Iya, wajib wah gitu. wajib banget Bu itu. Karena kan ya kalau dengan evaluasi juga kita bisa memperbaiki kesalahan yang Iya benar banget. Kita bisa tahu. Saya jadi penasaran kalau yang petugas cowoknya selancar ini enggak? Enggak, ini kayaknya udah profesional. Nanti kita Ada cowoknya ada. ada. Jadi kita nggak hanya kita aja Pak hostnya, iya berganti-gantian. Berapa orang? Karena Smable Podcast ini proker DPS, ya jadi hostnya itu DPS. Oh gitu. Jadi DPS yang baju merah Pak. Iya, nggak membuka peluang yang biru, enggak. Yang biru biasanya jadi narasumbernya. Kalau saya ketua pelaksananya. Ya, kalau Udah program- terus jadi narasumbernya gitu. Keren. Sip. Ya, kalau gitu Saya selalu. masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Masih bentar lagi udah mau nutup nih padahal masih pengen Dia masih mau tahu banyak Ah. informasi lagi dari Bapak dan Ibu. beneran. Kalau gitu bacain aja. Jadi pertanyaan selanjutnya itu menurut Bapak dan Ibu apa yang bisa kita contoh dan pelajari dari sistem pendidikan dari negara-negara yang sukses gitu seperti Cina, Jepang, Korea dan lainnya. Oke. Ini saya alhamdulillah punya kesempatan tahun 2013 3 bulan saya sebagai peserta magang pertukaran guru Indonesia Korea. Di apa yang tadi saya sampaikan ke Bu Ate, nanti barangkali udah sampai ke Bu PLT Kadis, itu adalah sistem pembelajaran yang 2013 saya alami di sana. Jadi di sana pembelajaran lagi tahun 2013 ya sudah tidak menggunakan papan tulis. Digunakannya apa? TV Smart Iya. yang sudah tulis ya, Pak? touchscreen. Jadi si anak itu belajar nggak pakai tulisan. Terus di link kan tab ya itu udah online. Jadi ketika guru nanya suruh ngerjain apa, anak-anak menggunakan tabnya di sana muncul. Satu. Terus yang kedua ada juga semacam kamera portable di jadi guru tidak pernah membelakangi anak, ngajar anak-anak 5 kali 3 sama dengan berapa? Jadi ini komunikasi, tapi anak bisa melihat layar apa yang diajarkan oleh tahun 2013, berarti 11 tahun yang lalu di sana udah menggunakan itu. Makanya saya baru tahun ini diberi kesempatan di Jakarta Selatan, apa yang saya terima di Korea 13 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu saya sedikit demi sedikit praktekkan. Yang kedua, teknologi subway, kereta bawah tanah. Saya sudah menjelajah dari kota Seoul sampai ke Busan, itu semuanya udah terkoneksi. Betul. Dan di sini tahun 2023 ya. Iya 2023. Kita nggak apa-apa merasa ketinggalan, nggak apa-apa, tapi kita ada impian ya. Jadi saya yakin pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah provinsi DKI juga komitmen untuk setara dengan negara-negara yang sudah maju. Maka saya dapat kesempatan 3 bulan dari bulan Oktober, November, Desember, dan saya mengalami 3 musim dan saya merasa yang punya katakanlah Allah rezekinya benar-benar nggak pernah menyangka tapi mendapatkan rezeki yang luar biasa di situ. Nah, maka kembali lagi seperti tadi Bu Kadis sampaikan, sangat berdosa kalau tidak ada upaya ya. Mungkin 100% belum, tapi setidaknya saya mencoba mengupayakan apa nih yang bisa kita contoh. Kalaupun belum semua ya tadi nyicil satu dulu, terus nanti cara prosesnya bergilir, ada jadwal seperti itu. Oh ini kelas 1A dari jam 7 sampai jam 9, kelas 1B 9, 11, sehingga secara rutin sekian minggu semuanya dapat, sekian bulan, sehingga informasi kestandaran teknologi penggunaan itu nggak ketinggalan gitu. Jadi saya sangat berharap bahwa pemerintah mudah-mudahan di tahun emas 2045 benar-benar Indonesia bisa mengejar dan menjadi setara negara maju khususnya di pendidikan. Bahwa prioritas pendidikan itu nomor 1 harus, karena negara-negara maju Korea Selatan, Jepang,
Skotlandia, kemudian Finlandia, itu semua karena menomorsatukan pendidikan. Karena dengan pendidikan yang maju, semuanya pinter, semuanya benar, semuanya bisa on the track, Ekonomi pasti. ekonomi pasti megang. Ya, jadi itu udah semacam hukum ya, hukum alam yang sunatullah ketika pendidikan menjadi nomor satu dan menjadi concern itu ya kita sudah melihat contoh-contoh sekitar. Tahu nggak Jepang ketika dibombardir oleh sekutu? Hiroshima dan Iya, kan lulu lantak. Apa yang dia tanyakan pertama kali? Masih sisakah guru? Nah, guru berarti apa? Pendidikan. Nah, seperti itu ya. seperti itu. Nah, begitu guru diangkat derajatnya, ya kan, kemudian pemerintah meningkatkan fasilitas sarana prasarananya, kesejahteraannya, guru nggak lagi mikirin yang lain karena dapurnya bener-bener sudah Dijamin. dijamin oleh pemerintah, ya udah konsentrasi. Nah, di Jakarta alhamdulillah juga ya, melalui tunjangan kinerja daerah, guru di Jakarta kalau nggak maju berarti juga lagi-lagi itu berarti tidak disyukuri. Karena apa? Dibanding tetangga terdekat Depok, ya Bekasi, Tangerang itu belum ada sampai seperti. Nah, makanya saya sangat berharap para guru DKI Jakarta juga ayo dengan kesadaran yang tinggi, tidak lagi kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar hadir di dalam kelasnya, harus bisa meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu. Berarti mengajarnya harus maksimal ya. Betul, betul. Nah, alih teknologi suatu kewajiban, nggak lagi Pak Jumadi misalnya nanti ke suatu sekolah, datang ke sekolah ada seorang guru yang nugasin salah satu muridnya nulis di papan tulis, mencatat apa yang ada di buku cetak. Itu nggak boleh terjadi ya. Itu zamannya saya dulu saat SMP ya, karena guru hanya punya buku satu, misalnya gurunya lagi rapat, maka ada di antara teman Pak Jumadi yang tulisannya bagus, tolong tulis di papan tulis, karena memang benar-benar nggak ada buku itu. Nah, kalau sekarang kok masih itu terjadi, berarti kita mundur ke belakang. Era tahun 84 tuh saya waktu itu. Ya, jadi nggak boleh terjadi. Sekarang harusnya tadi udah AI, video, podcast seperti ini, ya kan? Benar-benar. Kemudian mind map, kemudian pokoknya yang canggih-canggih udah harus terjadi di situ ya, antara critical thinking, kemudian thoughts ya. Jadi itu udah harus menjadi lalapan setiap harinya, bukan lagi tugas kemudian malah tugasnya nggak diperiksa aja. Itu nggak boleh terjadi. Mudah-mudahan di 115 nggak terjadi kan? Insya Insya Allah. Karena beberapa sampel saya kadang-kadang masih menemukan ini udah ngerjain capek-capek hanya ditumpuk di meja guru, udah berminggu-minggu nggak diperiksa juga. Nah, itu nggak boleh terjadi itu ya. Mudah-mudahan nggak ada. Insya Allah semoga nggak ada. Termasuk di hal makhirah, mudah-mudahan juga nggak ada. Masih sangat berat itu. Oh gitu ya. Sangat berat ya. Masya Allah. Oke, itu monggo. Ya cukup. Udah. Terakhir. Ya. Mau Berarti langsung ke pertanyaan terakhir aja nih Pak, Bu. Oke, langsung aja ya kalau gitu. Karena udah agak lama. Iya, udah berapa ini? Anak program. Lama sekali. Kasihan yang ngedit ntar. Ya. Oh gitu. Nah ini untuk penutupannya nih, pertanyaan penutupannya. Siap. Apa harapan Bapak dan Ibu untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan Halmahera? Ya, kalau di Jakarta tadi bahwa sudah jelaskan. tidak boleh mundur. Maju harus maju. Harus, jadi nggak boleh mundur. Tadi yang saya sampaikan bahwa metode strategi pembelajaran yang saya waktu SMP temui dengan tahun 84 nggak boleh terjadi di 2024 ke atas. Gak boleh stuck atau mundur gitu. Harus maju terus. Harus maju, Jadi benar. pertama digitalisasi harus wajib, alih teknologi wajib, terus tadi bagaimana critical thinking ya kan, terus kreatif, inovatif, kemudian mandiri, itu semua harus digali ya. Jadi bukan hanya sekedar
menggugurkan kewajiban, memberi tugas, bahkan tugasnya nggak dibahas, nggak diperiksa, itu nggak boleh terjadi. Jadi saya ingin bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan martabat sehingga semuanya nanti bisa sejahtera. Jadi tujuan negara yang ada di pembukaan UUD 45 yang bisa dicerdas. Ya, salah satunya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga nanti ketika cerdas maka akan sejahtera. Ya, jadi meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Karena nggak ada deh orang yang berpendidikan lantas tidak sejahtera. Bagi orang yang benar-benar memanfaatkan ilmunya, ya. Kalaupun misalnya ada, oh dia pendidikan tinggi tapi kan nggak sejahtera, ya mungkin salah satu kasus itu. Jangan jadi tapi yang saya lihat orang-orang yang berhasil jadi tokoh, jadi pengambil keputusan, kemudian katakanlah jadi orang-orang penting, itu semuanya track recordnya benar-benar pendidikannya matang, ya kan, dan dia diimplementasikan dalam kesehariannya. Ya. Jadi saya orang kampung nggak pernah membayangkan bisa duduk seperti ini di hadapan kalian dengan, ya, saya sangat bersyukur bahwa Allah melalui usaha orang tua saya, walaupun sebenarnya orang tua saya, ibu saya itu nggak lulus, dikategorikan buta huruf gitu. Kemudian ayah saya hanya lulus SD, tapi karena punya komitmen ingin mensukseskan anaknya dengan ibaratnya hasil pertaniannya dari daun, dari kayu bakar, pokoknya dari sawah, memberikan keinginan anaknya bisa berhasil. Subhanallah. Ya. Cuman sayangnya Allah memanggil lebih cepat. Saya baru kerja 1 tahun, ternyata ayah saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya belum bisa membalas jasa baik budi dari orang tua, khususnya ayah saya. Tapi alhamdulillah kalau ibu baru tahun 2017 kemarin dipanggil Allah. Jadi saya sempat apa yang mungkin nggak seberapa sih dibanding dengan pengorbanan orang tua terhadap keberhasilan saya dengan yang saya berikan kepada orang tua, nggak ada setitik tinta, tapi saya merasa ya Allah, mudah-mudahan keikhlasan beliau berdua menjadi ladang amal yang akan menjadi faktor mengalir. Saya orang tua ya. Insyaallah. Nah, doa orang tua itu wajib. Kalian semua jangan pernah membantah, ya. Semua orang tua itu punya apa ya, keinginan anaknya berhasil. Jadi ketika lagi males jangan sampai menentang, karena apa? Di dalam agama kita jawab, jangankan membentak, jawab aja dosa besar, ya. Nah itu jangan dilakukan. Tapi saya yakin amin. Keren, sukses. Gimana dengan Ibu? Saya garis besarnya adalah kesimpulannya saya ingin saya berharap semua pelaku pendidikan, baik mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pengambil kebijakan dalam hal apapun, bagian yang merupakan bagian dari pendidikan, mari bersama-sama menganggap bahwa proyek pendidikan ini adalah proyek terbaik dan termulia. Amin. Gitu, ya. Proyek terbaik dan termulia, yang termahal sebetulnya dalam hidup ini. Kenapa? Karena yang menjadi apapun, profesi apapun itu semuanya berawal dari pendidikan. Sehingga ladang itu akan menjadi ladang amal jariah terbaik yang walaupun kita tidak menjalani, tetapi ketika ada orang yang sudah baik dan cerdas disebabkan karena pemikiran kita, tangan kita, jerih payah kita, disitulah kita mendapatkan pahala kebaikan tanpa kita melakukan, gitu, ya. Oleh karena itu, untuk anak-anak yang masih sekolah, sadarilah, pahamilah, ya, bahwa kalian adalah bagian dari Ibnu Sabil atau bagian dari orang-orang mulia yang kemudian dimuliakan oleh Allah, gitu. Kalaupun kemudian Allah takdirkan kita meninggal saat kita sekolah, saat kita berproses dalam pendidikan, itu adalah bagian dari pahala jihad, karena kita sedang mempersiapkan peradaban.
gitu ya. Oleh karena itu tidak harus kemudian mundur atau menyerah atau kemudian berputus asa gitu ya. Harus yakin bahwa, mohon maaf saya pakai keyakinan Islam, apa yang agama yang saya yakini, bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat gitu ya. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu lebih daripada derajat orang-orang yang tidak berilmu. Itu harus kemudian menjadi penyemangat kita semuanya, sehingga sejalan, berkesinambungan, dan terjaga komitmen itu, gitu ya. Kalau Pak Dr. Jumadi tadi menyampaikan latar belakang keluarga, sebetulnya sama dengan saya ya. Orang tua saya juga karena sudah sepuh sekali sehingga tidak sekolah juga, buta huruf gitu, tapi semangat untuk anaknya bisa sekolah, alhamdulillah sampai saat ini saya pun kemudian Allah takdirkan bisa berada di posisi ini, bukan karena apa dan apa, mungkin karena ridhonya orang tua, karena niat baiknya orang tua yang kemudian mengantarkan kita sampai sini gitu ya. Nah, semoga semuanya menjadi amal jariah untuk semua orang tua kita yang sudah belum sampai melihat sampai ke tahap suksesnya kita, tetapi saya yakin semuanya akan menjadi amal jariah untuk beliau. Amin. Balik lagi ke ridho orang tua ya, Pak. Ya. Wah, kita udah dapat azan. Iya, udah azan tuh, udah ada panggilan dari berkah Allah ya. Kita akhirnya aja kali ya, karena kita udah dapat banyak banget nih ilmu. Dan ini anak muda yang luar biasa. Keren. Nah, tadi lupa di briefing nih Bapak Ibu, kalau pas di penutupannya kita ada yang namanya Kayak sejenis moto gitu. iya sejenis moto atau slogan semua podcast. Oke. Boleh Boleh. Jadi nanti pas di penutupan kita bakal ngomong, Ya. kita bakal ngomong one voice, countless insight. One voice. Countless insight. Jadi kayak suatu suara, dengan satu suara kita bisa memberikan berbagai banyak ya informasi, ilmu-ilmu, betul. Jadi kita tutup aja ya, soalnya udah azan juga kan, benar banget. Wow. Kalau gitu kita udah dapat banyak ilmu nih teman-teman semua. Jadi terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah berkenan datang di Solo Podcast ini. Kita benar-benar merasa terhormat ya, terhormat dan bersyukur banget karena kita bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dan juga mendapat banyak ilmu. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Motonya gimana ya tadi ya? One voice. One voice, countless insight. Oke. Dua ya. 1, 2, 3. One voice, countless insight. Yeay. Terima kasih. Kami Saku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.